Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan epidemiologi. Sekarang masuk pada materi berikutnya, yaitu studi kasus untuk statistik kesehatan. Secara umum, statistik kesehatan ada kelahiran, kematian, dan kesakitan. Kita masuk yang ketiga, karena kemarin baik itu kelahiran ataupun kesakitan sudah kita bahas. Kita masuk pada statistik yang ketiga, yaitu kematian. Maka di sana ada macam-macam atau jenis angka kematian atau mortality rates ya, di dalam epidemiologi. Di antaranya yang pertama angka kematian kasar atau CDR. Kemudian yang kedua angka lahir mati. Kemudian yang ketiga angka kematian perinatal. Kemudian yang keempat angka kematian bayi baru lahir. Yang kelima angka kematian pasca neonatal. Yang keenam angka kematian bayi. Yang ketujuh angka kematian balita. Yang kedelapan angka kematian ibu. Yang kesembilan angka kematian spesifik menurut usia tertentu ya. Kemudian kasus-kasus yang spesifik dan kematian CFR ya, case fatality rate. Untuk angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR, yaitu jumlah seluruh kematian bayi yang usianya kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sehingga tinggi atau rendahnya angka untuk IMR itu berkaitan dengan penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Maka ada kemungkinan kalau banyak kematian di kasus ini, kemungkinan ya, diantaranya cakupan imunisasi yang kurang. Kemudian dipengaruhi juga dengan diare yang dapat menyebabkan dehidrasi ya, karena diare untuk anak kecil itu sangat berisiko besar untuk kematian ya. Kemudian yang berikutnya personal hygiene dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai serta sosial ekonomi yang rendah. Jadi biasanya terkait dengan personal hygiene dan sanitasi juga ada kaitannya dengan ekonomi ya, kemampuan di dalam pemenuhan kedua hal tersebut. Demikian juga yaitu gizi buruk dan daya tahan tubuh yang menurun, berkaitan juga dengan ekonomi yang rendah, pendapatan yang rendah. Maka asupan makanan yang mengandung gizi yang cukup itu kurang ya, sehingga akan berdampak kepada buruknya gizi. Dengan buruknya gizi akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh yang menurun. Kemudian manfaat daripada infant mortality rate yaitu sebagai indikator yang sensitif ya, terhadap derajat kesehatan masyarakat ya. Kemudian rumusnya, jumlah kematian bayi dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah bayi yang lahir hidup di area yang sama dengan tahun yang sama dikalikan 1000. Sebagai contoh dalam perhitungan ini ya, rumusnya di mana angka kematian bayi ya, ini adalah usia di bawah 1 tahun atau jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari 1 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu. Kemudian jumlah lahir hidup, jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu,
dikalikan 1000. Jadi lebih jelasnya dari rumus di atas bisa dilihat seperti ini. Sebagai contoh dalam perhitungan ya, untuk IMR-nya, jumlah kematian bayi dengan usia di bawah 1 tahun berdasar survei gitu ya, dapat diestimasi atau diperkirakan. Pada tahun 2015 hasil menunjukkan gitu ya, bahwa terdapat sebanyak 443.000 sekian kematian bayi dengan usia di bawah 1 tahun, di mana pada saat yang sama atau pada tahun yang sama jumlah kelahiran bayi pada tahun itu sebesar 15 juta sekian. Maka tatkala sudah diketahui jumlah kematian bayi dan jumlah kelahiran bayi pada tahun yang sama atau dalam satu kurun waktu 1 tahun, maka bisa dicari nilai IMR-nya, yaitu nilai kematiannya 443.000 sekian dibagi dengan jumlah kelahiran pada tahun yang sama, yaitu 15 juta sekian dikali 1000. Maka nilai IMR-nya ketemu 28,74. Nah, kalau seperti itu kita bulatkan menjadi naik menjadi 29. Artinya kita membaca angka 29 itu di Indonesia pada tahun 2015 di antara 1000 kelahiran hidup gitu ya, setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun itu, maka ada 29 bayi yang meninggal dengan usia di bawah 1 tahun ya, di bawah 1 tahun. Makanya tadi di atas di antara manfaat, kalau ini tinggi maka ada indikasi gitu kan terkait dengan sanitasi yang kurang bagus gitu kan, personal hygiene yang kurang bagus ya, sehingga berdampak kepada bayi atau anak di bawah 1 tahun. Kemudian latihan yang lain ya, ambil contoh ya, pada tahun 2014 diestimasi sebanyak 600.000 sekian kematian bayi dengan jumlah kelahiran hidup 13 juta sekian. Maka untuk nilai IMR-nya 643.000 sekian dibagi dengan 13 juta sekian dikalikan 1000, maka mendapat nilai IMR-nya 47,59 kalau dibulatkan menjadi 48. Artinya di Indonesia pada tahun itu di antara 1000 kelahiran hidup maka ada 49 bayi yang meninggal di usia di bawah 1 tahun. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian, perhitungan angka kematian bayi mempunyai cara yang berbeda dengan cara perhitungan angka kematian golongan umur yang lain, karena sebagian penyebut tidak digunakan jumlah penduduk pertengahan tahun tetapi digunakan jumlah lahir hidup. Hal ini disebabkan perhitungan jumlah tahun hidup pada bayi sulit dilakukan karena umumnya kematian bayi tidak merata sepanjang tahun. Kita ketahui bahwa kematian bayi tertinggi pada hari pertama setelah dilahirkan, hingga jumlah penduduk pertengahan tahun tidak dapat digunakan untuk menafsir jumlah tahun hidupnya. Kemudian berdasar pengalaman dan hasil riset atau penelitian menunjukkan bahwa jumlah lahir hidup dapat digunakan untuk menafsirkan jumlah tahun hidup hingga dapat digunakan sebagai penyebut pada perhitungan angka kematian bayi. Berdasarkan batasan angka kematian bayi, jumlah kematian dan kelahiran bayi dicatat pada tahun yang sama, sedang bayi yang mati pada suatu tahun tertentu tidak seluruhnya berasal dari kohort kelahiran tahun yang sama, tetapi sebagai berasal dari kelahiran tahun yang sebelumnya. Kemudian berikutnya angka kematian balita. Yang dimaksud dengan angka kematian balita adalah jumlah kematian balita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Dan manfaatnya untuk
angka ini adalah untuk mengukur status kesehatan bayi ya. Untuk mengukur status kesehatan bayi. Dengan rumus yaitu jumlah kematian balita yang dicatat dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk balita pada tahun yang sama dikali dengan K atau konstanta, yaitu angkanya 1000. Di mana ini merupakan gabungan antara kelahiran bayi dan angka kematian anak 1-4 tahun. Jumlah kematian balita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. UFMR, indikator yang sensitif untuk mengukur status kesehatan bayi dan anak. Kemudian kita lihat tinggi atau rendahnya UFMR dipengaruhi diantaranya adanya program pelayanan kesehatan ya. Program layanan kesehatan. Kalau UFMR-nya rendah, otomatis bisa diindikasikan layanan kesmas ya, atau layanan pelayanan kesehatannya itu bagus gitu ya. Kemudian bisa juga terkait dengan program perbaikan gizi. Semakin rendah nilai UFMR, maka ada indikasi gizinya ada perbaikan gitu ya. Ada perbaikan gizi, maka juga pemerintah biasanya ada pemberian tambahan makanan ya pada balita itu kalau di desa ya. Program dari puskesmas terutama diprioritaskan untuk daerah-daerah yang banyak kasus dengan malnutrisi ya, anak-anak yang terganggu pertumbuhannya karena kekurangan gizi ya. Kemudian tinggi rendahnya juga dipengaruhi dengan program imunisasi ya. Maka tadi kalau banyak kematian, ada indikasi mungkin cakupan imunisasinya itu terlalu rendah ya, sehingga dimungkinkan nilai UFMR-nya akan meningkat ya. Jadi imunisasi diharapkan juga bisa mencegah daripada penyakit ya, sesuai dengan maksud dan tujuan daripada imunisasi tersebut, karena setiap imunisasi mempunyai tujuan masing-masing ya. Maka diharapkan bayi gitu sebelum usia 1 tahun itu sudah mendapatkan imunisasi lengkap ya. Itu diharapkan seperti itu, sehingga akan berpengaruh insya Allah terhadap daya tahan daripada balita tersebut. Kemudian berikutnya, angka kematian balita sangat penting untuk mengukur taraf kesehatan masyarakat, karena angka ini merupakan indikator yang sensitif untuk mengukur status kesehatan bayi dan anak. Untuk negara berkembang, gitu ya, sebagian besar kematian balita disebabkan infeksi dan gizi yang kurang, ya, gizi yang kurang. Banyak infeksi karena biasanya ya masih banyak kehidupan yang jorok gitu ya. Mandi di sungai misalkan, mencuci di sungai ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Angka kelahiran yang tinggi dengan jarak antar kelahiran yang pendek, keadaan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah yang mengakibatkan kurangnya pengertian ibu dan masyarakat, maka akan memperberat kondisi tersebut ya. Sudah kondisinya tidak kondusif ditambah dengan pengetahuan yang rendah, maka akan semakin berdampak memperberat kondisi yang buruk. Kemudian angka kematian balita bisa digunakan sebagai indikator kesehatan untuk mengukur status kesehatan masyarakat. Tinggi rendahnya angka kematian balita dipengaruhi oleh program layanan kesehatan, imunisasi, demikian juga perbaikan gizi. Ini biasanya menjadi program-program unggulan di puskesmas ya, di puskesmas karena puskesmas merupakan ujung tombak daripada layanan kesehatan terhadap masyarakat ya. Dan wilayah daripada puskesmas itu meliputi satu kecamatan, jadi satu kecamatan satu puskesmas, kecuali kalau penduduknya terlalu banyak mungkin bisa ditambah jumlah puskesmas tersebut.
Adapun kalau rumah sakit justru tidak mempunyai wilayah kerja ya. Kemudian berikutnya yang ke-8, angka kematian ibu. Ya, angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama ya. Karena tidak jarang ibu melahirkan kemudian meninggal istilahnya ya. Kalau orang Jawa itu melahirkan soroh nyowo gitu ya. Jadi seorang ibu melahirkan itu bukan berarti tanpa resiko ya. Resikonya pun nyawa ya. Nyawanya bisa melayang begitu ya. Kemudian rumusnya jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas selama 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun dan wilayah yang sama dikali dengan 100.000. Adapun tinggi rendahnya nilai MMR itu berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi ya. Dengan sosial ekonomi yang meningkat, harapannya akan rendah angka kejadiannya. Kemudian kesehatan ibu selama hamil, bersalin, dan nifas ini juga penting ya. Dari sejak hamil itu sudah menjaga kehamilan ya, baik ibu sendiri ya, dan demikian juga janin yang dikandungnya. Kemudian saat melahirkan ini juga penting ya, dan nifas ya, masa nifas pasca melahirkan. Nah, ini juga perlu mendapatkan perawatan ya, apalagi kalau bersalinnya itu dengan cara yang sesar misalkan, itu juga perawatannya ekstra ya, ekstra hati-hati, ekstra berat gitu ya, paling tidak sekian bulan gitu ya, harus dirawat untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena kalau terjadi infeksi pas operasi misalkan, itu juga bisa nanti berisiko ya terhadap ibu ya. Kemudian pelayanan kesehatan terhadap ibu, kemudian pertolongan persalinan dan perawatan masa nifas. Karena dulu ya negara kita masih tinggi untuk angka kematian ibu yang melahirkan, maka dulu ada program jam persal ya, jaminan persalinan itu gratis dulu, pernah ada. Kalau sekarang sudah nggak ada. Nah, itu targetnya tidak peduli kaya atau miskin, pegawai negeri atau swasta, semua bisa. Kalau dulu ya, sekarang sudah nggak ada. Karena targetnya itu menurunkan angka kematian ibu melahirkan ya. Setelah melahirkan, harapannya angka harapan hidupnya lebih tinggi ya, menekan angka kematian. Karena apa? Masih banyak di negara kita itu persalinan yang menolong bukan ahlinya, tapi hanya ditolong oleh dukun-dukun ya, dukun bayi ya waktu melahirkan. Sehingga kadang pengetahuan mereka tentang kesehatan itu juga kurang, sehingga berdampak terhadap kesehatan ibu. Sebagai pembilang tidak tergantung dari lamanya kehamilan, tetapi tidak termasuk kematian ibu karena kecelakaan dan sebab yang lain. Maka kalau ibu mati karena yang lain, karena kecelakaan misalkan, maka tidak terhitung dengan kehamilan atau persalinan. Bila pengamatan masa nifas dirasa terlalu lama, dapat digunakan pengamatan 7 hari atau 42 jam setelah berakhirnya kehamilan. Kesulitan dalam perhitungan ini MMR adalah memperoleh data tentang ibu hamil dan kematian ibu yang jarang dilaporkan ya. Jadi data tentang itu jarang terlaporkan. Apalagi kalau kematian itu di rumah gitu ya, nyaris tidak terlaporkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan survei khusus terhadap ibu-ibu pasangan usia subur yang diikuti prospektif untuk menemukan kehamilan sampai persalinan dan masa nifas, tetapi hal ini membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang cukup besar gitu ya. Kemudian berikutnya, untuk menjamin ketepatan hasil pengamatan dibutuhkan minimal 50 kematian ibu, dan karena kematian ibu cukup kecil maka dibutuhkan sampel yang sangat besar. Sebagai contoh, bila diberikan angka kematian ibu sebesar 10
per 1000 kelahiran hidup, maka untuk mendapatkan sebanyak 50 kematian ibu dibutuhkan sebanyak 5000 ibu hamil. Wah, ini datanya ya. 5000 ibu hamil berapa kabupaten gitu ya. Dan bila diperkirakan angka kelahiran sebesar 40 per 1000, maka besarnya sampel yang dibutuhkan untuk mendapatkan maka menjadi 125.000 hamil. Wah, luar biasa. Ini berapa provinsi ya untuk mendapatkan data-data seperti itu, sehingga kadang sulit ya. Kemudian angka kematian spesifik menurut usia. Jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada penduduk golongan umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada golongan umur tertentu. Jumlah kematian pada kelompok umur tertentu ya selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk golongan umur tersebut pada pertengahan tahun yang sama dikalikan 1000. Bisa interval 5 tahunan atau kelompok umur khusus seperti neonatus, bayi, ya, balita, usia sekolah, dewasa, atau juga usia lanjut. Kemudian manfaat daripada ASDR yaitu digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dengan melihat kematian tertinggi pada golongan umur. Misalkan ASDR tinggi pada golongan bayi dan anak kurang dari 5 tahun, maka kesehatan masyarakat masih kurang. ASDR tinggi pada usia lanjut, kesehatan masyarakat baik gitu ya. Artinya angka harapan hidupnya tinggi ya, karena manusia tetap mati ya usia berapapun gitu ya. Dapat digunakan untuk membandingkan taraf kesehatan masyarakat di berbagai wilayah ya, untuk membuat compare. Dapat juga digunakan untuk menghitung rata-rata harapan hidup ya. Kemudian kelompok umur, contoh angka kematian bayi ya, dirinci lagi menjadi perinatal mortality rates, di mana kematian janin lebih dari 28 minggu usia kehamilan sampai dengan bayi berusia 7 hari. Kemudian neonatal mortality rate yaitu 0 sampai dengan 1 bulan, dan post neonatal itu 1 bulan sampai 1 tahun. Kemudian kematian dengan kasus-kasus yang spesifik CSMR yaitu jumlah seluruh kematian karena satu sebab penyakit dalam satu jangka waktu tertentu, misalkan waktu itu adalah 1 tahun, dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Maka rumusnya menjadi jumlah kematian karena sebab penyakit tertentu selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama dikali dengan angka 100.000. Jika jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka digunakan konstanta 100.000 untuk menghindari angka yang desimal. Angka ini dapat dispesifikasikan lebih rinci menurut golongan umur atau jenis kelamin dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Angka ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana pencegahan dan pemberantasan penyakit tertentu. Angka ini dapat juga digunakan untuk mengetahui tingginya risiko kematian penduduk akibat terpajan oleh faktor penyebab penyakit-penyakit tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2009 di tanah datar dilaporkan 9.000 kasus demam berdarah dan 100 orang diantaranya meninggal. Maka jumlah penduduk pada tahun itu di tempat itu 400.000. Maka hitunglah nilai CSMR-nya. Maka selama tahun 2009 di tanah datar tadi ya, kita masukkan ke dalam rumus angka kematiannya 100 per 400.000 dikali dengan 100.000, maka ketemu 25. Maka angka kematian CSMR-nya adalah 25. Kemudian case fatality rate atau CFR ya, ialah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena satu penyebab penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama, digunakan untuk mengetahui penyakit-penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Sehingga rumusnya jumlah kematian karena penyebab penyakit tertentu dalam suatu lingkungan dan kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penderita penyakit dalam lingkungan dan kurun waktu yang tertentu
dikali 1000, dan ini lebih menunjukkan keganasan penyakit tersebut pada kondisi atau lingkungan tertentu seperti kematian saat kejadian luar biasa atau KLB dan penyakit tertentu. Sebagai contoh, selama tahun 2009 di tanah datar ya ada tadi 9.000 ya kasus kematian, di antara itu ada 100 yang meninggal dan jumlah penduduk 400.000. Nilai CF-nya maka bisa dicari 100 yang mati dibagi dengan 9.000 kasus dikali dengan 1.000, maka ketemu 11,11, maka nilai CFR-nya 11,11. Kemudian sumber kesalahan dalam pengukuran ya. Dalam pengukuran frekuensi masalah kesehatan dapat terjadi kesalahan-kesalahan yang berasal dari sumber, diantaranya kesalahan akibat penggunaan data yang tidak sesuai ya. Kalau datanya sudah salah, otomatis hasilnya salah. Menggunakan sumber data yang tidak representatif atau kurang mewakili ya, hanya data dari pelayanan kesehatan saja, padahal diketahui bahwa cakupan layanan kesehatan sangat terbatas dan tidak semua masyarakat datang berobat ke pelayanan kesehatan. Kemudian memanfaatkan data dari hasil survei khusus yang pengambilan respondennya tidak secara acak atau tidak memenuhi syarat randomisasi, karena yang ideal harusnya random. Kemudian memanfaatkan data dari hasil survei khusus yang sebagian respondennya tidak memberikan jawaban atau dropout, itu juga sering ya, responden dropout. Kemudian kesalahan karena adanya faktor bias. Bias di sini adalah adanya perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Sumber bias bisa dari pengumpul data, di mana menggunakan alat ukur yang berbeda-beda atau tidak standar ya, alat ukurnya tidak standar, atau di sana juga menggunakan teknik pengukuran yang berbeda ya, maka hasilnya akan berbeda. Kemudian sumber bias yang lain yang dari masyarakat, adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap penyakit yang ditanyakan. Demikian juga adanya perbedaan respon terhadap alat atau tes yang dipergunakan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan pada diskusi di grup ya. Kita lanjutkan diskusi di grup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.